sampaikan ke Agus. Jadi saya tidak tahu perintah Agusnya ke siapa, cuman kan bilangnya anak buah Aceh sudah menghadap. Itu yang di pos Sapam itu CCTV siapa? Pribadi atau milik komplek? Setahu saya tidak pernah tahu pada saat itu, yang ketika di sini kan ada keterangan milik komplek, ada keterangan milik sumbangan warga, saya tidak tahu. Ada keterangan saksi yang kita hadirkan di persidangan, saksi Sapam ya, Abdul Zafar dan Marzuki. Betul. Itu adalah milik komplek. Dan juga harus diambil seizin dari ketua komplek, ya ketua RT, saksi Seno. Artinya di sini apakah pengambilan tersebut bisa secara tanpa prosedur? Jangan ditanyakan pendapat ya Pak Jaksa, karena kan saya tidak tahu. Jangan ditanyakan pendapat karena saya tidak tahu. Saudara penuntut umum, saya ingatkan saudara ya. Tidak terkait dengan kewenangan di Paminal yang mulia. Ya, jangan saudara anukan pendapat dia, ya. Jangan saudara kaitkan untuk pendapat dia, ya. Cukup saudara anukan saja nanti dituntutan saudara, ya. Dia tidak tahu itu milik siapa, komplek atau apa, ya. Tidak tahu dia. Baik ya mulia. Ya. Fokuskan ke obstruction-nya. Jangan terbawa dengan alur 340 atau 38-nya. Yang jelas telah ada peristiwa pidana. Bagaimana kronologis kejadian peristiwa tersebut itu 340 338. Ya, saya ingatkan untuk ke fokus obstruction-nya, ya. Silakan. Baik, di tanggal 10 saksi kegiatannya apa? Tadi saya sudah jelaskan, di tanggal 10 saya sore hari ditelepon oleh Pak FS supaya datang ke kediaman. Di situ saya menunggu kurang lebih 1 jam karena pada saat itu juga Pak Beni Ali, Pak Santo, kemudian ada Korspri juga Pak Cuk untuk ketemu di Saguling. Pada saat itu disampaikan bahwa ada update dari masalah Jambi untuk berangkat ke Jambi. Dari saudara Cuk, saksi ada dapat berita terkait dengan CCTV yang di pos Sapam yang diambil oleh terdakwa? Dari siapa Pak? Dari saudara Cuk Putranto. Tidak pernah ada. Tidak diceritakan tanggal 10. Tidak pernah. Di tanggal 11? Saya cuma melaporkan ke Pak FS untuk tanggal 10, saya melaporkan bahwa untuk cek dan amanisi sudah dilaksanakan dan sudah dikonsumsi ke penyidik. Itu saja. Baik, di tanggal 11, apa kegiatan saksi? Di tanggal 11, saya berangkat ke Jambi. Tanggal 11 ya? Ya. Pulangnya tanggal berapa? Tanggal 13 pagi hari. Tanggal 13 pagi hari ya. Kegiatan saksi di pagi hari apa? Tanggal 13 kegiatan di pagi hari saya mau melaporkan kepada Pak FS, tapi karena Pak FS-nya masih istirahat, saya nunggu di sebelahnya TKP karena mau ada olah TKP lanjutan. Apa yang mau saksi laporkan? Masalah kegiatan di Jambi. Kegiatan di Jambi. Terakhir berjumpa Pak FS, Ferdi Sambo. Ternyata setelah saya tunggu sampai dengan... Sebentar, itu tanggal 13 itu Ferdi Sambo di Saguling atau di Duren 3? Di Saguling. Saguling ya. Duren 3 kan... Ketika saudara tadi menyatakan saya habis dari Jambi ya, saudara kan mau laporan tapi FS sedang istirahat. Saudara tunggu di mana? Nunggu di sebelahnya Duren 3 rumahnya Kasat Reskrim. Saguling dengan Duren 3 itu tidak jauh? Hanya mungkin 500 meter atau 700 meter Pak, dekat. Oh dekat ya. Dekat tembus jalannya Pak. Apa namanya? Tembus komplek Duren 3 dengan kompleknya Saguling itu tembus Pak, ada jalan tembus dan itu dipagar. Satu kelurahan. Satu kelurahan. Satu kelurahan Pancoran ya. Betul. Pak. Kelurahan Pancoran. Oh jadi tidak jauh, maka saudara kemudian Menunggu di situ. menunggu di Duren 3. Di Duren 3 di rumahnya Kasat Reskrim. Tepatnya di rumah Kasat Reskrim Ridwan Planet ya. Ya. Di situ ya. Terus apakah kemudian saudara datang lagi ke situ? Terus bagaimana apa saudara temukan? Mohon izin diulang yang mulia. Setelah berapa lama saudara kemudian datang lagi ke Saguling? Pada saat itu saya menunggu sampai siang di situ. Ternyata Pak FS baru balas chat saya
Beliau mau menghadap dulu pimpinan. Ya. Waktu itu saudara ke rumah Saguling itu pukul berapa? Nggak jadi ke Saguling yang mulia. Karena sampai siang nggak ada kabar, saya pulang istirahat. Jadi saudara tidak ke rumah Saguling, tapi ngecek dulu. Saya nunggu karena saya tahu di telepon tidak diangkat, di WA tidak dibalas. Oh, jadi mungkin saudara tidak langsung ke rumah Saguling? tidak ke rumah Saguling, saya nunggu situ aja. By phone dan chat? Ya. Belum ada balasan? Belum ada balasan berapa lama. Saudara telepon dan chat itu? Kira-kira pukul berapa saudara? Saya nyampe di Duren 8.30 yang mulia. 30 hingga siang? Hingga siang sampai setengah 2. Setengah 2. Selesai olah TKP lanjutan. Pada saat itu ada olah TKP oleh tim sus di Duren 3. Di Duren 3. Siapa aja ada di situ? Situ lengkap, ada Pak Beni Ali, ada Dirtipidum, ada Kapus Lapor, ada Kapus Inaps, lengkap. Ya. Tapi memang tempat Reskrim. tidak ada. Tidak ada. Hanya Dirtipidum sama Karosidik. Waktu itu olah TKP dalam rangka apa? 340 atau apa? 340. 340. Ya. Bukan obstructionnya atau Pada saat itu olah TKP lanjutan yang mulia. Lanjutan. Mungkin termasuk itu. Olah TKP itu masih situasinya tembak menembak. Apakah di pos Sapam itu juga ada oleh tim sus pada waktu itu? Di olah TKP kan? Saya tidak melihat, tidak tahu. Tidak melihat. Saudara kan ada di rumahnya di Duren Suplanit ya? Ya, sebelahnya. Ya. Saudara dari rumah tersebut bisa melihat pos Sapam? Tidak bisa karena duduk di dalam teras. Terhalang oleh teras? Terhalang oleh teras. Tapi adakah orang-orang dari reskrim melakukan olah TKP di di pos Sapam itu? Saya tidak melihat yang mulia. Tapi yang saudara tahu olah TKP di rumah 46 itu? 46 itu. 46 itu. Apakah ada olah TKP juga di situ? Saudara tidak tahu? Tidak tahu. Olah TKP lanjutan itu dari olah TKP apa itu? Yang sebelumnya apa? Olah TKP lanjutan di tanggal 12 malam ada olah TKP. Pembentukan tim sus awal itu. Awal pembentukan tim sus tanggal 12 Agustus. Betul. Ya. Berdasarkan laporan apa? Laporan dari Polres Jaksel dan laporan Polres Jaksel. Ya, betul. Dan laporan dari awal. Laporan yang awal. Laporan dari awal itu laporan tentang apa? Kan laporannya ada 2. Yang pertama LP model A. Itu percobaan pembunuhan dengan terduga pelaku ini almarhum. Ya. Terhadap saksi Saudara Richard. Itu laporan model A. Model A. Oleh penyidik Polres Jaksel. Jaksel. Model B-nya sebagai pelapor itu Bu PC. Pelecehan. Itu 2 laporan itu sudah di SP3 kan kah? Sudah setelah kesininya. Sudah ya, belakangan sudah di SP3 kan. Nah, laporan tindak lanjut yang saudara katakan, olah TKP tindak lanjut saudara katakan, laporan yang mana? Laporannya kan yang tetap masih yang itu yang mulia. Masih itu. Masih yang itu. Jadi masih olah TKP itu masih belum ada LP yang belum LP yang diberesin, belum ada SP3. Belum ada SP3. Terus kemudian laporan lanjutannya ada? Laporan yang Bareskrim itu baru di pembentukan tim sus. Pembentukan tim sus belum ada juga LP Bareskrim. Baru ada LP Bareskrim itu tanggal 18. 18 Juli. Ini kan olah TKP tanggal 12 dan 13 Juli. Juli ya. Betul. 18 Juli baru ada laporan. Baru ada LP yang di Bareskrim. LP yang dihandle langsung oleh Bareskrim. Betul. 18 Juli. 18 Juli. 18 Juli ya. Tapi beberapa olah TKP yang dianukan berdasarkan laporannya masih dipakai atau dilakukan olah TKP penyelidikan dan penyidikan ulang? Pada saat itu saya tidak tahu kalau ada apakah sudah tahu ada laporan model A dan siapa yang membuat laporan tersebut? Dari mana? Laporan model A yang di Polres Jaksel dari Polres Jaksel, dari penyidik. Tahu enggak saudara? Saya tahu yang mulia. Laporan model A yang oleh DP Cyber. Kalau di Cyber saya tidak tahu kalau. Ini maksudnya model A yang
Yang dari penyidik Jaksel saya tahu, kalau yang LP model A yang di Siber, saya baru tahu setelah saya diperiksa. CCTV Cyber, ya itu yang LP model A 0446 ya 8 Rongwari SPKT ya Dirtipid Siber Barreskrim. Betul Yang Mulia. 9 Agustus. Ya saya baru, karena saya baru diperiksa September Yang Mulia. Saya baru tahunya itu. September saudara mengetahui itu. Ya, diperiksa sebagai saksi dan jadi tersangka. Jadi itu ya, saudara tidak tahu siapa yang mengambil. Memang ada perintah untuk pengamanan CCTV seputaran Komplek Polri Duren 3. Yang Mulia. Tapi belakangan baru saudara tahu setelah dikumpulkannya oleh Polri ya, bahwa yang mengambil itu atas perintah dari Acai kepada terdakwa Irfan ya. Iya Yang Mulia. Ya ada, Pak Saudara. Baik, kami lanjutkan. Tadi saksi sampaikan tanggal 13 ya, kembali dari Jambi ya. 13 pagi. Apakah di 13 dini hari, apakah saksi ada terima telepon dari saudara Arif Rahman? Ada. Ada. Apa yang disampaikan oleh saudara Arif Rahman kepada saksi? Jadi pada saat itu Arif Rahman melaporkan kepada saya bahwa ada CCTV di dalam rumah Duren 3. Dalam rumah Duren 3. Dalam rumah? Ya, yang diamankan oleh Pusinapis. Kalau yang di Posapam? Tidak ada. Tidak ada disampaikan? Tidak disampaikan. Kalau terdakwa Arif Rahman sama Cuk Putranto sama Baikuni Wibowo sudah menonton hasil rekaman CCTV yang di Posapam, ada disampaikan pada saksi? Tidak ada. Tidak ada? Tidak ada. Saat saksi datang jam 7 pagi, ada Tidak jumpa ada. Arif Rahman? Tidak ada. Terkait dengan CCTV yang disampaikan oleh Arif Rahman tadi, apakah saksi ada mengajak saudara Arif Rahman untuk melapor kepada Ferdy Sambo? Dilaporkan saja tidak, apalagi ada pertemuannya Pak. Yang terkait CCTV di rumah? Iya, dilaporkan aja tidak ada dilaporkan ke saya. Yang tadi Bapak maksud pertanyakan masalah nonton CCTV itu, kan itu jadi dugaan di saya. Itu aja tidak terjadi, apalagi ketemu sama Pak AFS itu. Kalau yang CCTV di rumah? Kalau di dalam rumah Duren 3 ada. Ada saksi aja? Dilaporkan Arif, di dalam rumah Duren 3, dalam TKP ya. Ada saksi aja Arif Rahman jumpa dengan Ferdy Sambo ke ruangan? Tidak pernah ada itu Pak. Yang ada itu, ceritanya biar saya ceritakan utuh dulu Pak ya. Bahwa ada CCTV dalam rumah Duren 3, ketika olah TKP itu dicek oleh Puslapor, tidak ada DVR-nya. Ngapain dicek kalau begitu? Akhirnya supaya diamankan oleh Pusinapis untuk cek. Yang ambil Pusinapis, kemudian dicek oleh POR. Bukan, yang mengecek Puslapor, tetapi tidak ada DVR-nya. Tidak DVR-nya kosong. Akhirnya minta Pusinapis untuk cek sidik jarinya. Di rumah ini, CCTV di rumah ini ya? Dalam rumah, itu dilaporkan oleh Arif itu sekitar jam 2-an. Karena saya di Jambi waktu itu. Dilaporkan, kemudian saya mengecek ke Pusinapis. Saya tanya ke Kombes Agus, siapa yang di Pusinapis dikenal? Ada Kombes Ari Darmanto, letting saya dulu sama-sama tugas di Batam. Dihubungilah Kombes Ari Darmanto. Saya dihubungi, dia mau ngecek terkait masalah itu. Cek, oh betul ada, diamankan, tapi ada di Kombes Ari Wibowo. Kalau gitu saya minta deh nomor handphonenya Ari Wibowo. Akhirnya diberikan. Ketika saya berikan, saya tanyakan masalah itu. Oh ya betul, ada. Boleh nggak saya mau ngecek ke sana? Anggota saya mau ngecek, karena saya di Jambi. Disitulah Arif berangkat ke sana, ke Barreskrim Polri lantai 14. Ketemu dengan Kombes Ari Wibowo. Siapa lagi?
Oh, yang saya mau tanyakan terakhir ya, pada saksi ya, nah, dilanjutkan oleh rekan kami. Untuk pengamanan elektronik di Paminal ada prosedur tersendiri? Ada Pak di Perkadip 21. Ada SOP tersendiri? Ada 12 hari. Saya lupa ini. Ada. Bagaimana? Kemarin ada dari saksi dari Propam kan menjelaskan ada 12 hari. Tapi kan kita tidak mengamankan Pak, kita hanya memintakan koordinasi untuk jangan amankan, sehingga untuk percepatan. Artinya ada ya, untuk elektronik ada SOP khusus ya? Ada 12 hari Pak. Tidak bisa tanpa prosedur kan? Ada 12 hari. Mohon izin melanjutkan, Yang Mulia. Saudara saksi, tadi saksi sempat menyebutkan bahwa ada surat perintah yang mendasari tindakan-tindakan yang saksi lakukan tadi. Kapan persisnya saksi mengetahui ada surat perintah tersebut? Apakah saksi menerimanya langsung dari yang memberi perintah? Karena saya yang tanda tangan Pak. Betul, oke. Saya atas nama Kadif Propam, dengan aturan, ketentuan saya tanda tangan. Kapan saksi membuat surat tersebut? Di tanggal 8 Juli. 8 Juli ya. Apakah surat perintah tersebut saudara buat setelah Pak Ferdi Sambo memerintahkan untuk memeriksa CCTV komplek? Surat perintah itu dibuat ketika perintah Pak Sambo untuk tindak lanjut penanganan itu di Paminal. Itu tanggal berapa? Itu tanggal 8 Juli di Tanggal 8 dipropos, baik. Artinya pada saat Pak Ferdi Sambo memerintahkan saksi untuk memeriksa CCTV komplek, surat perintah itu belum ada? Mohon diulangi? Kan ada tadi saksi bilang bahwa Pak Ferdi Sambo meminta saksi untuk memeriksa CCTV komplek. Ya, barusan saya tanyakan kapan surat perintah dibuat, yaitu pada saat berada. Begini Pak, ya. Saudara Jaksa, jadi CCTV komplek itu masuk dalam rangkaian penyelidikan. Jadi pertanyaan saya, apakah pada saat Ferdi Sambo memerintah tersebut sudah ada surat perintah itu atau belum? Kan baru disampaikan. Kan tinggal jawab sudah ada atau tidak saksi. Silakan dijawab dulu. Kalau pada saat itu kan saya tadi saya jawab, di tanggal 8 Juli saat dipropos baru diperintahkan. Berarti pada saat itu tidak ada surat perintahnya? Belum ada surat perintah dan belum dilaksanakan juga perintahnya. Ya. Kemudian, jadi, maksudnya kalau belum dilaksanakan ya memang belum ada surat perintah, baru perintahnya hanya lisan. Baik, kemudian terus jika memang apakah pada hari itu juga sudah ada? Pada saat sudah dipropos yang mulia, arahan yang ditindaklanjut ini penanganan di Paminal dibuatkanlah surat perintah. Setelah dipropos mau dilimpahkan ke Paminal, mau diserah terimakan, baru dibuatkan surat perintah. Tapi sebelumnya nggak ada surat perintah. Belum ada surat perintah. Izin melanjutkan yang mulia. Ya. Saudara saksi, tadi saksi mengatakan bahwa isi surat perintah tersebut umum ya, tidak spesifik terhadap satu kegiatan tertentu. Ingin saya tanyakan lagi, apakah kegiatan mengambil dan mengganti DVR CCTV termasuk dalam lingkup surat tersebut? Saya tidak pernah mengambil. Kan dalam surat perintah tersebut, apakah kegiatan di sana mengambil? Sifatnya umum, ada melakukan penyelidikan, full bucket, klarifikasi. Jadi begini, kan saksi yang memerintahkan, saksi yang tanda tangan. Ini pertanyaan saya jelas loh. Apakah karena saksi yang memerintahkan, apakah kegiatan mengambil dan mengganti DVR CCTV tersebut termasuk dalam lingkup kegiatan yang saksi perintahkan? Masuk dalam lingkup, tapi bukan mengambil ya Pak. Ini bahasanya diluruskan dulu. Saya mau cek dan amankan. Cek dan amankan itu masuk dalam kegiatan penyelidikan itu tadi. Berarti tidak, saksi sudah membatasi, tidak masuk mengambil? Tidak ada mengambil. Karena penyelidikan di Paminal itu tidak pernah mengambil itu barang. Oke, kita hanya lanjut. mengamankan saja Pak. Jadi di dalam perkadipnya itu jelas bisa mengamankan barang atau orang untuk kepentingan hukum sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Tapi saksi sudah menegaskan tidak termasuk mengambil, ya, barusan. Kemudian apakah kegiatan melakukan kegiatan prarekonstruksi di ruang Biro Paminal itu termasuk dalam lingkup tugas yang saksi berikan? Mohon ini diluruskan dulu, bukan prarekonstruksi ya Pak, ini peragaan. Peragaan ini tadi saya sudah jelaskan di depan. Yang dimaksud itu tolong untuk terhadap saksi ini di dalam keterangannya supaya tahu peran dan posisinya, karena tidak datang ke TKP ini tim penyelidik itu. Tapi kenyataannya ada kegiatan peragaan itu dilakukan?
Kenapa? Kenyataannya ada peragaan itu dilakukan. Ada peragaan dan memang biasa kita lakukan, ada itu. Sering Apakah dilakukan. itu termasuk dalam surat perintah yang saksi tanda tangani tadi? Itu sudah masuk dalam penyelidikan. Tadi itu kan rangkaian penyelidikan itu apa saja ada di Oke. situ semua. Kita lanjutkan lagi. Apakah ada pernah saksi memerintahkan kepada penyidik Jakarta Selatan untuk mengganti BAP-nya mengikuti BAI Biro Paminal? Saya tidak pernah memerintahkan, karena kalau saya perintahkan berarti kan kok bisa memerintahkan penyidik? Saya tidak pernah memerintahkan. Cuman ini kan menjadi salah satu permasalahan ketika di sidang kode etik. Saya tanyakan, saya tidak pernah memerintahkan. Cuman kalau dia mengkopi biasa, mau untuk prosedur biasa. Dan pemeriksaannya pada saat itu saksi-saksi oleh Biro Paminal itu di ruangan DNA. Ketika pemeriksaan saksi-saksi oleh penyidik itu di Binpam, di ruangan Binpam. Kalau perintah untuk membuatkan folder pemeriksaan terkait Ibu PC dalam satu folder khusus, ada saksi memberikan kepada pihak Polres Jakarta Selatan? Tidak pernah. Tidak pernah, baik. Kemudian apakah saksi dalam surat perintah tersebut juga termasuk memerintahkan kegiatan agar anggota Biro Paminal mengikuti kegiatan-kegiatan penyidik Resro Jaksel, petugas lapor, Bukit Rumah Sakit Bayangkara? Ada. Di mana diulangi, Pak? Di dalam surat perintah yang tadi saksi tanda tangani, apakah termasuk juga kegiatan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan Itu kan penyidik? proses penyelidikan, yaitu semuanya masuk di situ kan, pikan semuanya masuk. Oke. Jika demikian, jadi mohon izin jelaskan, penyelidikan itu kan sudah dijelaskan tadi, suatu kegiatan rangkaian, berarti banyak kegiatannya dan rangkaiannya. Itu termasuk dalam rangkaian di situ. oke. Jika demikian, apakah surat yang tadi saksi tanda tangani, saksi buat sendiri pada tanggal 8, pernah saksi ajukan dalam sidang kode etik yang saksi sebagai terperiksanya? Pernah, sudah. Dan kenapa itu tidak jadi pertimbangan bagi yang pemeriksa saksi? Kalau memang benar demikian, kenapa itu tidak dipertimbangkan? Maksudnya pertanyaan pendapat nih Pak, gimana? Pendapat. Saya nggak tahu pertimbangannya apa. Baik.